Ya kalau kayak Arya, kayak Biowan emang pemain gue di sana. Akhirnya gue apa bilang sama Biowan, lo di sini guru gue ya. Biowan tuh memang salah satu aktor yang gila tuh. Dia kalau riset Dan gue ingat pertama kali gue ke Ki, aktual. Gue ke Ki Besar, di situ gue turun dari pesawat, baru mau ke parkiran ya panitia. Ada mobil van berhenti, buka, gue diculik. Ketika dia udah butuh produser, beatmaker segala macam, gue yang telepon. Bikinin buat anak gue. Kalau gue sampai denger lo mau permudah dia, lo gue injek. Lo yang produsernya diancam. On the party when I kinda wanna steal you. The party when I turn on you. Tahu tuh lagu itu? Menyanyi rap begini saya jadi ingat kok mirip siapa coba? Siapa? Patrick Kluivert. Bukan. Dia kan pelatih bola. Tapi mirip kok. Iya sih, pas dia begini. begitu tuh. Pas 4-0. Iya, 4-1. Iya, begitu. Udah 5-1. Ya, kalau Abdur bilang saya bisa pinjam. Bodoh. parah, terlalu parah ini mas ini. Beneran sih, aku tahu gitu tidak? Hah? Do you mind? You're my darling angel. Was it my friend and now than me? Oh, Segi anjing. Segidok, bukan. Segi saja. Segi aja. Oh parah, abang-abang Segidok ini barusan dimaki. Maksudnya Segi yang ini. Barusan dimaki. Bukan. Snoop Dogg, yang satu itu Snoop Dogg. Mana? Oh iya Snoop Dogg, ada Snoop Dogg. Kalau yang itu Segi. Iya. Yang itu Segi Mr. Bombastic, warna bola. Beda lagi tuh. Itu Segi Mr. Bombastic. Segi malah. Bukan. Segitiga. Tapi memang saya rap, dunia rap memang saya akan bikin album rap. Kau mau bikin album? Album rap. The Mats. Hah? The Mats? Lil Matt. Bukan, itu nama, bukan lagu ya, bukan lagu yang saya nyanyi, itu nama panggung. Oh. Kalau saya bikin album rap, nama panggung saya Lil Matt. Nanti judul albumnya, abang kasih ide judul album apa? Kurap. Kurap dong. Batal dong. Kurap. Assalamualaikum. Salam. Yo, wow. Apa kabar, Bang? Mari duduk. Ikutan ya. Bang Iwa, tepuk tangan buat Bang Iwa. Dari mana Bang tiba-tiba mampir ke rumah kita nih? Dari standby tadi. Dari mana? Ditemani kru ya? Iya. Terlalu jujur ya? Jadi emang ya auranya ya. Iya. Legend humble. Legend humble. Kita yang kikuk. Ada yang legend yang kita sampai tidak berani tersenyum dan tertawa terbahak-bahak seperti tadi. Iya. Tapi abang ini memang respect sekali. Legend humble, sumpah ya. Dia makanya abang dulu bikin lagu bebas kan? Dia di Buton bikin lagu free. Oh, Free. jadi bebas bahasa butonnya free ya? Free. Itu kan dulu. Free diving. Free dive. Katanya sampai tidur ya di dalam air. Sambil tiduran dalam air gitu. Tapi saya waktu itu terkesima sekali nonton abang punya yang spesial itu. Apa itu? Yang itu konser. Oh iya. Yang di GKJ ya? Ya waktu itu ya GKJ ya itu acaranya Rido Hafid, Ridonya Slang, Rido Hafid. Waduh itu Rido Slang. biasa sekali. Oke. Kakak Oni yang panggil. Iya itu. Kakak Oni. Abang mau minum apa Bang? Saya dark baik.
Oh, enggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Apa aja ada nggak apa-apa. Nggak bisa. Yang itu, yang saya siapkan ya. Saya siapkan. Sama ayam cemani 2. Ayam cemani. Ayam cemani? Iya. Sama sih. Kalau kau kan orang cemani. Orang cemani. Saya siapkan kopi ya, Bang ya. Oh, siap. Wih, ini kita Ini tuh. Coffee and Talk. Gokil. Coffee and Talk. Saya ya ini ya. Saya tidak. Saya Itu air putih aja, air putih. apa? Air bening. Air bening. Air bening. Oh iya. Sama ini cemilan, Bang. Waduh. Punya cemilan juga buat Abang. Wah, ini sagu ya. Iya. Langsung tahu. Wasak. Wasak ini kita. Iya, Wafer sagu. wafer sagu. Wasak, wafer sagu. Waduh. Tapi pernah Abang makan, kok bisa tahu? Itu mesti cemplungin air dulu nih kalau nggak salah biar empuk nih. Ya tahu lagi. Ini keras banget kalau nggak salah. Tahu nih, kan? lagi. Iya, pernah kita di- biasa kerjain orang-orang di sini karena ini apaan gitu. Oh, oke. Ini apaan? Oh, ini wafer, makan aja, digigit, copot gigit. Kan kita butuh viewers ya. Kalau kan ada influencer patah gigi di kemarin kan bagus. Iya, benar juga. Kalau sesama rapper ini ngobrol nyambung Ya, langsung. gokil lah, bro. Ketemu kayak Lil Matt. oh Lil Matt. Lil Matt. Abang, Anak sekarang tuh rapper tuh banyak yang pakai Lil ya. Lil. Oh, betul. ada yang masuk kabinet tuh. Ada satu Dia rapper. juga. masih itu sih. Masih. Astaga, kenapa saya jawab ya? Biasanya di posisi kiri katanya. Oh iya, iya. Biar penaltinya Kurang- enak. Iya. Kiper dong. Tapi dia beneran rapper loh bang. Tidak. Dia ada lagu Saya suka musik rap. Dia ada lagu rap. Oh, yang gue tahu soalnya Bang, kalau kayak orang lain tidak apa-apa ini kayak bukan kalau kita ke timur itu gue ngerasa rap itu udah jadi Darah daging? anatomi dari anak-anak timur. Gue bahkan bilangnya anatomi. Gue tuh dulu setiap kali diwawancara nih tahun 90-an gitu ya, cita-cita lo apa sih di rap gitu misalnya. Gue bilang gue pengen manggung nggak cuma di kota-kota besar kayak Medan, Jakarta gitu ya, Surabaya. Someday gue punya mimpi sampai kota-kota kecil. Dan gue ingat pertama kali gue ke Ki, tual. Ya. gue ke Ki besar, di situ gue turun dari pesawat, baru mau ke parkiran ya panitia, ada mobil van berhenti, buka, gue diculik. Keluarin sound system segala macam, mereka freestyle depan gue. Gue bilang, damn. Soulnya memang itu di situ. Dan mereka freestyle-nya keren banget. Memang jago-jago anak itu tuh. Jago-jago sekali orang kayak. Ini juga, ini freestyle jago banget. Coba freestyle, Mas. Kau tidak usah tuduh-tuduh. Gak perlu bangun. Saya ini laki-laki. Kau tahu laki-laki itu artinya apa? Yang penting belakangnya gitu. Yang penting rima aja. Tapi anak-anak dia jago sekali. Jago Iya, sekali. buat Timur lah, Indonesia Timur ya. Indonesia Timur tuh, Rata-rata. mau dari Flores, Iya. mau jalan apa ke timur lah. Di kampungnya saya juga sekarang anak-anak sudah banyak juga yang mendalami rap gitu dan bagus-bagus hasil karyanya gitu. Iya. Iya memang bagus-bagus. Karena mungkin juga sekarang era sudah mulai ke era digital kan, jadi Iya. mungkin untuk referensi sama untuk bikin mixing, produksi, udah produksi pribadi ya. gitu. Iya, dulu udah abang lebih jadi juri banyak. beef. Itu juga kan juara 1-2-nya Brian sama 1-3 ya. iya. Brian sama Epo juga Jayapura dua-duanya kan. Iya. Depo Jayapura. Nomor 2-nya Aceh ya. Anak nomor Aceh. dua Aceh. Anak Aceh ya. Gitu. Nggak paham bro, ini dunia underground rap bro. Bro, tidak paham. Brian MC sama Epo. Tapi Iya. abang, saya itu maksudnya jarang saya hormat salut sama dia kan, maksudnya kami biasa saling fitnah dan saling ganggu saja, tapi saya hormat sekali dia punya karya rap. Anak ini ternyata menyimpan bakat itu. Masa punya Wait. Aduh, malah kritik ya. Ayo, kasih denger dong. Jangan bang, saya malu. Abang pasti akan terkejut. Saya saja tuh saya bilang, saya sering ganggu anak ini, saya sering remehkan dia. ampun. Tapi ketika bicara rap, memang saya kayak, Bang, ini Bang Iwa, jangan dikasih. Justru gue harus tahu Jangan. nih. maksudnya ini biar abang juga kalau di skena rap, maksudnya abang bisa kasih tahu bahwa Muhammad Akati itu Saya yang rapper, ngajar loh. Brian MC. Oh, Iya, lagu itu saya komposernya saya tuh, lagu yang waktu dia final tuh. Yang final. Goodbye Mantan, apa? Goodbye, Iya. iya. Sayonara Mantan itu. Saya produser. Jadi dia tuh memang soul rap-nya. Orang kadang-kadang pikir Mamat ini pelawak, pemberontak, separatis aja kan. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba lihat lagi
Bang. Makari. Ngeri. Mat. Berarti masuk skena. Terus masuk skena. Punchline ini mengerikan. Itu ngeri bro. Itu baru verse 1. Asik. Itu tuh. Aduh. Emang itu ada istilah yang namanya killing humble tuh kayak gitu tuh. Terus humble tuh dong. Itu ada killing humble. Dia cek reaksi dulu. Kalau reaksi dari seorang Iwake negatif ini, langsung jangan itu iseng-iseng aja. Tapi karena dia, boleh ini boleh langsung. Karena itu iseng-iseng memang. Iseng. Lanjutin lah. Ayo. Ya, oke. Paling enggak minimal sebulan 2 bulan lagi kita mesti ada nih. Project bareng. Ayo, bareng ya. Oke. Ya. Ayo, jadi Let's go. saksi ya. Let's fuck bodoh. Saksi loh. Gue culik dari Featuring Iwake. Featuring Iwake. Lil Matt featuring Iwake. Mak, tapi jiwa rap abang itu muncul, abang baru sadari di usia berapa? Gue tuh dulu sukanya breakdance, Mat. Gue doyan breakdance tahun 84 itu ada kayak gelombang tren lah ya. Betul. Breakdance. Pakai tikar mutar musik. Pakai kardus Kardus itu ya. kulkas tuh. Gue ingat banget kardus kulkas sampai akhirnya ditempelin vinil yang buat ubin tuh. Yang bahan itu kita tempelin, ya udah di situ. Dan itu di Menteng tuh dulu ngetop banget kan, Pakir Timur semuanya. Sampai satu saat gue yang iringin kan lagunya rap semua ya. Kok lucu nih. Kok ada satu tutur yang kayak perkusif gitu ya, tak tuk pak tik tak, kayak rap itu kan kayak perkusif dari mulut kan. Tapi ada kata-katanya, gue udah mulai tuh, gue jiplak lagu. Kalau sekarang tinggal browsing, googling, terus dapat lirik. Iya. Kalau dulu play, dengerin, nggak jelas Ribet banget ini orang ngomong apa sih dia. Belum tentu bener juga kita tulis kan, sound alike aja jadinya. Iya betul. Nah satu lagu paling nggak baru 3 menit 5 menit baru kita bisa dapat liriknya lah. Nah, belum lagi kalau headnya rusak, kasetnya putus, cari nasi gitu kan, tempelin lagi kitanya, pakai pensil gitu. Prosesnya cari nasi. Kalau ditempelin lagi masih oke lah. Ini cari nasi itu emang udah identik banget itu. Apa-apa dulu tuh nasi tuh. Kalau anak zaman sekarang itu slow tip ya. Dikit-dikit cari lakban, mana lakban. Sekarang kan nasi. Kering jadi. Amplop Nasi itu 90-an. Lalu abang akhirnya gue jadi plagiator murni lah di situ. Jadi di tahun berapa itu? 84. Iya, mulai 84. Jadi 84 sebenarnya belum dance dulu ya. Ya, dari dance akhirnya teman-teman dance. Biasanya yang lain pakai mini kompo kan buat style musik rapnya dan kita turun. Ini sampai ada satu saat itu kan ada colokan yang buat mic-nya tuh. Ya gue akhirnya ngiringin teman gue yang turun. Jadi agak-agak beda kan. Kayak MC ya dulu namanya kayak gitu. Dulu ya. Di tahun 80-an kan dia. Ya sebutannya MCing lah. Rap juga kan tahun 73 awal-awal tuh sebutannya MCing. Iya, MCing. Ada DJ, dia mainin musiknya dan dia akhirnya berceloteh di atas musiknya itu. Belum resmi dibilang rapper kan. Belum MC gitu. Resmi dibilang rapper. Termasuk MC Hammer itu memang dia masih nama itu atau memang namanya? Namanya MC itu kan Muhammad Khaldun ya. Muhammad Khaldun gitu. Emang iya. Saya percaya loh ini. Pakai H itu Khaldun. Muhammad Khaldun. Ya kalau kalian ketemu Pak Khaldun. Muhammad Khaldun Hammer. Paling dia Black Panther tuh. Black Panther kalau di sana. Nah makanya kenapa rapper-rapper tahun 80-an banyak pakai MC karena kan masih dekat dari awal-awalnya MCing itu kan. Nah itu makanya ya kayak MC gitulah. Udah sampai akhirnya SMA gue bikin band itu udah nge-rap tuh Mat. Udah mulai manggung di pasar seni dulu. Lumayan tuh. Bayarannya 25.000 ya. Latihan habis 40.000. Nombok 25. Seniman. Ya udah mulai di situ. Itu juga manggung awal juga kan orang belum tahu ini ngapain ini. Ngomong di Indonesia tuh belum populer berarti ya. Sangat tidak ada referensi. Bahkan saking ada referensinya, gue tuh sama band tuh manggung musiknya nggak kayak musik hip hop sekarang. Gue manggung tuh dulu pakai musik kayak fusion, Cassiope, dulu jazz fusion lah. Jadi kan dia instrumen kan, teman-teman ngiringinnya itu, ya udah gue nge-rap di atas musik itu.
mereka itu ketika ngiringin itu ngikut instruksinya Bang Iwa atau udah pattern. mereka Abang nyari? ikut temponya mereka. Mereka ngulik juga. Gue ikut temponya mereka. Kan lagunya udah jadi nih. Lagunya Cassiopeia apa gitu ya. Udah mereka mainin aja, udah kita potong bar per barnya aja. Bagian shout-nya atau chorus yang mana, bagian verse yang mana baru masuk gitu. Emang kita ya vokal kompos dikit lah, vokal arrange dikit di lagunya. Udah kebiasaan tuh lumayan. Terus saya cari duitnya tuh dulu tuh ngetop namanya mobile diskotik. Jadi apa? Jadi kalau ada rumah kosong atau ada ya orang-orang kaya yang ulang tahun gitu ya, mereka manggil kita karena ada DJ-nya juga. Lampu-lampu disco ala Kadaria, sound system. Ya dulu modal nggak sampai sejuta aja udah bisa beli semua itu gitu. Dan lumayan gitu apa. Sejuta dulu banyak dong Om kalau 8. Tapi perbandingannya ya emang kayak sejuta dulu banyak, tapi perbandingannya tuh sama sekarang jauh banget. Jauh banget. Udah bisa sama lighting semuanya lah. Gitu, itu nyari duitnya juga di situ. Jadi apa udah hustling dari rap. Udah keterusan. Kalau barat waktu itu referensinya siapa ya? Untuk hip hop di zaman itu ya? Dulu, jadi hip hop rap itu masuk ke Indonesia selain emang lewat komunitas gitu ya, yang jalanan ya, yang notabene nggak terlalu besar, yang lebih masifnya ke diskotik. Karena banyak lagu-lagu lama yang akhirnya dibikin versi rap di diskotik tuh. Lagunya Madonna, Holiday Rap. Kayak gitu Aqua juga ada rap-rapnya tipis. Aqua udah mulai kesini. Udah kesini ya, 2000-an banget itu. 80-an tuh udah banyak lagu-lagu yang emang di remake pakai rap gitu. Dan apa ya udah budaya itu kebanyakan nongol di diskotik. Kalau pertama kali yang gua bisa itu ada lagu Holiday Rap itu ya, lagunya Madonna. Madonna yang dibikin rap, namanya ada rapper dari Belanda lah, Michael G. and Sven kalau nggak salah, Michael G. and MC Sven. Tapi ada satu lagu yang panjangnya hampir 8 menit rap dan nggak berhenti, nggak ada chorusnya. Itu sendiri yang ngebawain, itu lagu tahun 79 sebenarnya populer rilisnya, baru masuk Indonesia tahun segituan lah ya. Itu sebenarnya band namanya Sugar Hill Gang bawain Rappers Delight. Dan gua tuh dulu apal 8 menitnya tuh rap. Ya masih saking intunya saking nganggurnya. Sebenarnya udah masuk ke saking intunya saking nganggurnya Pak. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kan. Iya, 8 menit ngapain? Itu berarti rap itu kan 2 menit saja itu panjang. Kata-kata yang harus dihafal kan banyak banget. Dan itu non-stop dia. Kayak asal di hip hop, hip to the hip hop, you don't stop. I rock it out, baby, baba to the boogie, the bang bang, the boogie to the boogie, the beat. Kayaknya keren banget bisa itu kan. Bukan, memang keren ya, bukan kayaknya itu. Kita dengarnya sekarang keren itu. Gua tulis kan. Bahasa Inggrisnya itu Bang. Gua jiplak. Sampai akhirnya ketika orang udah googling nih tentang lirik, gua googling, gua cek tulisanku banyak yang salah. Yang penting bunyinya, rimanya pas. Rimanya pas gue. Bukan gini sebenarnya. Banyak lirik yang gue tangkap dari situ tuh banyak yang salah tuh banyak sebenarnya. Itu awal-awal tuh bertahun-tahun Abang sambil minum. Bertahun-tahun tuh Abang Iwa sendiri aja atau ada komunitas atau ada beberapa yang tumbuh bareng deh untuk melakukan hal yang sama ya? Dulu yang tumbuh bareng itu ada teman namanya Black di SMA. Dia juga akhirnya ikut pesta rap. Si Black ini yang nyanyi bosan di rumah lagi kita sendirian. Papa Tibob, Mama Yora, bukan ya? Bukan. Papa sibuk, Mama Arisa. Papa Tibob mah. Nah apa? Salah. Oke, itu ada Black, itu teman SMA gue yang emang sebenarnya di teman SMA sendiri ada 3, gue Black sama Kacang, ada namanya Ivan. Cuman Ivan sekarang udah bisnis kafe lah, dia udah nggak nge-rap lagi. Yang punya Melis Garden. Nah udah kita bertiga tuh kalau lagi jam kosong segala mukul meja kita nge-rap SMA itu SMA tahun SMA 86 gua 86 itu berarti ya 85 86. Kalau SMP zamannya break dance, zamannya itu meja kita satuin pas lagi istirahat tuh. Wah kita break dance di atas meja itu. Wah udah. Itu banyak korban tuh. banyak korban tuh. Sampai di generasi saya tangan patah. Karena rapnya digabung sama Smackdown. Smackdown lagi masuk. Orang begitu ratu. Lagi begini kan triple A masuk. Urat saraf kejepit. Itu SMA berarti SMA udah mulai gitu dan bikin band lah. Mulai bikin. Berarti di band itu
vokalisnya 3 orang? No. Di band itu vokalisnya gue doang. Oke. Jadi emang tolong gue aja, tolong. Oke. Yang lain cari jalur juga nih. Iya, tolong lah gitu kan. Oke. Karena si Black itu sendiri dia emang jago main bass. Ya, tapi dia ada di band yang sama juga. Ada di band yang tapi sama. Dia bass. Sambil main bass. Nah, ada waktu itu juga yang jadi kakak kelas tuh Eki Humania. Iya. Nah, itu yang apa? Abang-abangan kita dulu yang kita bikin band yuk. Nah, itu Eki Humania. Udah mulai di situ. Apa nama bandnya, Bang? Dulu nama bandnya itu Traffic Jam. Karena pada waktu itu di sepanjang Bepas, kan gue sekolah di SMA 30 di Rawasari nih, di lewatan Bepas itu. Nah sepanjang Bepas itu lagi bikin jalan layang ini loh, yang Jakarta yang muter ini. Semanggi itu? Bukan Semanggi, yang jalan yang Semanggi sih malu banget saya. Tol dalam kota. Oh, Lingkar Dalam. Lingkar Dalam. Iya. Nah itu tuh baru jadi kan sekitar tahun 89-90 kan. Nah jadi gue selama SMA itu tuh macet banget. Oh makanya namanya traffic jam. Emang ya karena macet, jadi emang kalau kita latihan pasti ada aja yang telat gitu kan. Telatnya bisa sejam 2 jam bahkan. Nah akhirnya kita namain traffic jam, apa nama bandnya. Rilis single? Enggak, album? Udah kita mainin lagu-lagu orang? Mainin lagu gitu. orang, walaupun mainin lagu sendiri tapi kita nggak rekaman. Nggak rekaman? Dulu tahun-tahun 80 tuh banyak banget festival band SMA. Itu banyak banget festival band SMA, jadi emang akhirnya kita tersalurkannya orang lebih ke situ. Live aja gitu. Live tapi aja. Tidak ada, berarti bukti fisik rekamannya itu sama sekali nggak ada. Lagu-lagunya hilang berarti mungkin? Ya lagu-lagu mungkin ya, kalau emang aja ya. Di rekaman pribadi sih ada ya, karena artinya yang apa? Tape. Kalau kita lagi studio lagi latihan kan kita rekam nih buat belajar di rumah nih, buat kita dengar di rumah. Berarti dia beriringan sama era disco masuk ke Indonesia ya? Yes. Ya itu memang satu dengar, pengen. Saya itu kalau tanya tadi kalau ada saya pengen dengar karena kadang-kadang kalau di kami stand up comedy, maaf ya, saya angkat kaki sedikit, kira. Kalau di stand up comedy kadang-kadang dengar kita materi-materi awal itu juga kadang-kadang suka tapi geli sih. Geli sendiri sendiri. Tapi itu apa bisa menggambarkan perkembangannya saya dulu ini sampai segini gitu. Iya, kayak Bang Igor bilang dia punya rekaman kalau dilihat lagi, ngapain sih lu? Tapi dia lagu-lagu awal dia ya. Gue pun sering kalau lagi malam, bahkan kalau gue lagi stuck gitu ya, gue lagi stuck nggak dapet ide segala macam, gue dengerin justru yang dulunya. Iya. Kenapa gue kok seberani itu ya? Maksudnya gue berani senora itu ya. Iya. Gue berani nggak punya beban itu ya, gitu loh. Setuju. Sekarang kan ya Bang Hari, Bang Mamat kan udah punya, kita ngerasa dulu nemuin pakem nih sekarang nih. Iya. Ketika udah ada pakemnya, spirit kita nyari pakemnya itu udah nggak ada gitu loh. Deg-degan gagal malah. Deg-degan gagal. Dulu itu emang saya kadang-kadang gitu. Kalau misalnya saya sudah mau stand up, baru tidak pede sama materinya saya gitu. Kadang saya dengar materi lamanya saya, terus dengar orang ketawa, itu tiba-tiba ada spiritnya gitu kayak materi segini aja dulu orang terima kok. Saya kayaknya harus sanggup nih. Tidak, saya tidak nonton video-video lama. Saya suka. Kenapa kok bilang begitu? Bener banget ini. Asik. Terlalu mental lu, bro. Tapi boleh dong kalau misalnya ada aksesnya kita pengen juga. Boleh, aksesnya sih emang sengaja sampai sekarang masih analog sih. Gue nggak pernah digitalize itu. Nah kenapa tuh, Bang? Maksudnya kan orang penasaran pasti. Dulu nih, Iwake itu ini nih. Iya, lagu-lagunya gimana sih, musiknya tuh gimana sih? SMA itu. Nggak ada niatan tuh untuk merilis hal-hal jadul. Gue pertama kali bikin lirik itu belum pede bikin bahasa Indonesia. Bahkan gue bikin lirik duluan bahasa Ambon dibandingin bahasa Indonesia. Kok bisa? Serius? Yes. Jadi bahasa Ambon gue mix sama Inggris, Sunda sama Inggris, Jawa sama Inggris. Sorry. Kalau abang masih ingat bayang-bayangan sedikit, yang Ambon mix itu kira-kira kalau lebihnya tipis-tipis. Nanti gue ini ya, kita denger ya. Gua itu Ale rasa, beta rasa, maksudnya kan. Jadi ada proyeknya kan ale kan, beta kan mi kan. Nah, ale rasa, mi rasa. Bisa. Mix Ambon, mix. Gak bisa ya? Gak bisa. Mudah-mudahan komunitasnya tampar gue langsung kayak gitu. Ale rasa, beta rasa. Masa review gitu. Mirasa. Rasa apa? Rasa soto. Kenapa lanjut? Dia masih lanjut loh. Proyek apa tadi, Tom? Jadi waktu itu Meliana Manuhutu itu ada proyek sama guest band yang bikin juga lagu saya waktu itu kan.
ada project ke Jepang buat bikin lagu-lagu tradisional itu dibikin R&B hip hop. Tahun 90 pas tahun 90. Jadi semua lagu kayak Tanase, Lembe-Lembe, Yamkurambe juga ada Tokecang juga, Cincang Keling, ada Cublak Suweng gitu ya. Ada Paris Barantai, yang dari Kalimantan juga ada. Jadi lagu-lagu Nusantara yang kita suka denger nih, lagu-lagu SD nih dibikin R&B. Nah itu project buat di Jepang. Abang lah itu? Motornya? Enggak, waktu itu bukan motor. Waktu itu saya masih nebeng jadi rappernya Meli. Jadi satu lagu paling saya cuma 4 bar, 8 bar gitu. Dia kan seperti itu. Bagian melodi abang masuk tuh. Di bagian-bagian rapnya udah itu, dan itu juga yang bikin akhirnya gue jadi ikut tur di Jepang juga buat tur lagu-lagu itu. Karena waktu itu kan Gas Band juga baru aja lulus SMA, baru kuliah di Bandung beberapa bulan. Gas Band perlu rapper katanya kan. Pertama buat albumnya Gas Band dan akhirnya keterusan buat albumnya Meliana Menutu. Akhirnya jadi ya makanya keterusan pertemanan kenal itu akhirnya ditantang, lo bikin bahasa Indonesia dong. Waduh, ntar deh. Ya kalau lo bikin album sini mesti bahasa Indonesia, ya udah gue minta buat workshop lah. Gue coba-coba cari buat bisa bikin gimana sih bahasa Indonesia kan panjang-panjangnya. Ya kayak mie aja kan kita mesti saya. Udah silabelnya udah beda gitu ya. Nah, itu cari itunya. Emang ada satu patokan waktu itu yang gue ini ke orang kalau ngeraga udah pasti Jamaika ya, mereka punya gaya ya. Ini kayak Indonesia mesti punya gaya nih gitu loh. Bahkan gaya Indonesia mesti lebih kaya dari Jamaika. Lah kita tiap dialeknya udah beda-beda. Aduh udah harus lebih kaya gitu loh. Makanya coba cari pakai bahasa Indonesia baku lah. Udah akhirnya bikin album, udah habis bikin album ya udah DO. Iya, gitu kan. Sabar dulu, maksudnya terlalu kaget ya, Pak. Saya juga terlalu kaget. Saya ini lagi menyimak proses berkarya seseorang. Kalau tiba-tiba larinya di DO, kaget nih kita nih. Kaget nih kita. Konsekuensinya terlalu drastis tiba-tiba. Kenapa malah pendidikan? Tapi hip hop Indo waktu itu nggak ada sama sekali ya, Bang? Kalau kita misalnya berkarya sekarang nih, misalnya stand up tuh, ketika stand up Indo udah ada, enaknya adalah punya partner sharing. Kita berkarya, ini oke nggak sih? Lucu nggak sih? Rame, Pak. Ini sekali nongol tuh, wah seluruh Indonesia. Gue ngikutin banget, gue sangat ngikutin stand up Indo dari awal lah ya. Dari awal stand up gimana, awalnya ada di Kompas TV dulu kan, nongol segala macam ya lumayan ngikutin lah. Karena gue kan emang, gue suka ada beberapa, ya kan emang misalnya ngelihat materi gitu ya. Gue ngelihat si Bill Burr, gue suka banget tuh orang emang ada otak, itu keren banget. Buat gue tuh bisa out kanan kiri segala macam, tapi keren banget gitu loh. Banyak orang-orang yang orang yang dulu yang sampai sekarang gue suka gitu loh. Gue sangat ngikutin. Kenapa gue ngikutin juga? Karena emang bukannya gue ketemu lo ya, gue sering ke teman-teman hip hop juga gue bilang ini kita sama anak stand up sebenarnya kita punya persamaan budaya. Kayak kalau di kita bahasanya ngedis, di sana roasting. Gitu kan. Dan bahkan sebenarnya battle rap yang tradisional sendiri itu kering tanpa musik, nggak terikat nada gitu. Kita enak gitu ya, yang penting rimanya aja gitu loh. Nah itu kayaknya lagi rame lagi sekarang ya itu, yang tanpa musik ya. Yang tanpa musik ini pertunjukan kan. Waktu itu gue Gary Sakala Jogja sama Ucok Homicide Bandung. Kita bikin emang rhyme page kan. Rhyme page itu emang kita bikin liga soalnya emang panjang dan itu kering tanpa. Sekarang era udah baru aja final. Nah kita baru aja ada juaranya. Kita mau bikin berikutnya lagi. Amin. Jadi emang makanya kemarin gue di konser gue pun konsepnya gue pengen ada beberapa temen di komedian yang roasting gue, gitu loh. Emang udah ada konsepnya. Akhirnya mundur ya, ini gue jadi ngomong nih. Apa? Akhirnya jadi karena satu lain hal, akhirnya kita jadi reschedule gitu loh. Karena gue pengen gini ada perkawinan itu. Ada perkawinan dan bukan wah lo pengen ngambil ombaknya stand up ya lagi ini ya. Enggak, gue cuma pengen ini ada loh. Karena kebanyakan rap battle di Indonesia taunya pakai musik. Dan gue dari dulu selalu jatuh cintain tanpa musik. Karena karakter suara segala macam tuh nongol banget di situ. Lo lebih tegang lo ya sama aja ketika stand up lo gak ada apa-apa tiba-tiba lo mesti gitu kan fuck man, itu keren banget. Gak ada cuttingan, gak ada cuttingan. Itu tuh memang kayaknya feel yang bisa didapat sama teman-teman rap juga. Kita tuh gak ada
nggak ada apa ya, nggak ada peluang untuk boleh salah gitu. Dan pausingnya juga di kita harus benar, kalau nggak udah nggak lucu. Jadi kata per detiknya tempo-temponya kan bukan gitu. Kita masih bisa bersembunyi di balik musik. Musiknya enak apa enggak? Kalau ini kan lo bener-bener, kenapa makanya gue suka rhyme paste, suka yang kering gitu ya, yang tanpa musik, karena lo emang represent diri lo bener gitu loh. Anjir, itu memang bener sih. Itu yang NK lawan Tuan 13 ya? Iya, kemarin itu. Kayak ada NK lawan Tuan 13, NK lawan Insting, itu seru banget sih. Iya. Berseliweran itu di ininya, di TikTok apa segala macam, di digital tuh berseliweran. Nah, kalau kita kan muncul udah di era kayak begitu ya Bang, aku bisa sharing sama Bang Ari, Bang, lihat materi aku gini-gini. Nah, Abang dulu kan bahkan Hip Hop Indo belum ada, teman bersharingnya gimana dong? Nah, ini emang ada kekurangannya itu, ada teman sharing itu minimal banget, dan emang orang yang punya passion ke musik yang nggak terlalu dikenal ini pada waktu itu ya pasti sedikit banget kan. Tapi kalau emang kebetulan akhirnya dapat, emang benar-benar jadi sahabat, itu kekurangannya emang. Tapi kelebihannya kita bisa bohongin orang, kayak gini loh, Rap. Jadi ininya mentornya, sumber satu-satunya. Iya, mau dari mana lagi? Emang begini. Katanya bisa bohongin orang. Bisa jadi patokan, iya. Berarti patokannya, gua kibulin. Ala-ala aja kan, ala-ala aja. Enggak kayak gini. Dulu rap di Indonesia akhirnya punya pattern 16 bar verse gitu yang rap, habis itu chorus. 16 bar rap, gue tuh nggak ngeh kalau akhirnya di sana pun nggak gitu. Gue kayak memulai itu di situ dan jadi patokan sekarang di sini gitu loh. 16 bar chorus, 16 bar chorus. Walaupun rap pada waktu itu nggak ada 16 bar chorus patokan, ada yang 20 bar, ada yang 24 bar, ada yang 8 bar chorus. Tapi waktu itu gue cuman yang mikir ya, kalau 8 bar message gue belum nyampe nih. Gue belum untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia. Punchline ini belum dapat ya kalau ini ya. Gue belum dapat ininya nih, tagline-nya nih. Bridging ke chorusnya. Kalau 8 bar kedikitan, kalau kepanjangan gue cuma pengen orang efektif aja nikmatin lagu, feel dari intro ke chorus tuh nggak kelamaan. Dan gue dengar di musik most of lagu-lagu konvensional tuh ya sekitar putarannya ya 16 bar, 14 bar gitu loh. Yang konvensional. Jadi gue coba di 8 dan emang akhirnya kepake gitu loh. Sampai sekarang. Gitu, kebanyakan lalu gitu. Bang, bertanya nih Bang. Kita kan tuh Mas kayak murid. Apa? Mas, bertanya nih. Terlalu kayak murid. Iya. Coba tunjukkan ikan jantan. Dari desa ke desa tuh. Kita di Indonesia ini kan punya banyak sekali kesenian yang tradisional. Yes. Tapi kemudian seperti saya mendalami stand up comedy, kan ada bayangan bahwa ini bukan keseniannya khasnya Indonesia. Ada nggak perasaan bahwa ini bagian dari proses berkesenian kita loh ini? Yang maksudnya tantangan bahwa enggak, itu bukan kesenian gitu, itu bukan itu budaya barat tuh banyak tuh. Iya. Itu maksudnya pada saat awal-awal Abang masuk ke dalam dunia ini ada perasaan itu nggak mungkin dibanding dengan seniman lain? Gue ngomong sotoy dikit. Nggak apa-apa dong, ini saya putih. Seorang Iwaki sotoy. Buat gue yang namanya budaya itu harus bergaul dan harus berkembang. Yang harus kita jaga itu nilai. Kayak sesimpel gini, dulu orang mungkin salaman cium tangan, salaman biasa sampai tos-tosan, yang nilainya apa? Respeknya. Selama lo mau sampai tos kaki juga, tapi respeknya ada, nggak ada masalah. Begitupun ketika ini masalah ini ya budaya luar yang gue nganalogin gini, ketika gue mau nanam jeruk California di tanah Indonesia, dia harus bergaul dengan elemen-elemen organik yang ada di tanah. Bentuk ceritanya, ya kan, karena rap ini kan kayak budaya posmo yang kita merepresentkan segala sesuatu dari sudut pandang kita, ya lebih kayak gitulah. Ya itu aja, bukan attitude-nya sana yang kita pakai, gitu loh. Makanya dulu juga sempat ada teman yang emang ngerti rap sana bilang, ini sih bukan attitude rap, lo apaan nih kata-katanya kayak gini gitu ya. Waktu itu kan ya masa-masa itu kan represif ke lirik sangat kuat. Yang notabene lagu-lagu yang seperti sekarang susah buat. Makanya gue banyak lagu-lagu metafor akhirnya. Yang penganalogian cerita. Jadi kayak misalnya gue bercerita tentang masyarakat yang termarginalkan gitu. Gue kegelisahan gue di situ. Lagu gue ada Cuma Ulat.
Gue bercerita tentang ulat yang hidup dalam buah tomat bertumpukan bertindihan di suatu sudut pasar swalayan. Dia emang ada tangan-tangan yang nggak kelihatan yang membawa dia kemana, dia nggak tahu kemana udah. Itu ada masyarakat yang termarginalkan, ya nggak ada bedanya sama warga gitu ya. Seperti itu. Kayak misalnya ada lagu tentang kapal goyang, kapten kapal goyang. Orang sepintas nggak, oh ini lagu tentang mabuk ya. Kalau dulu kan kalau udah mabuk kan, kapal goyang kapten. Enggak, itu lagu tentang persatuan, tentang kegelisahan gue sama orang-orang oportunistis ketika kapal goyang, lo sibuk cari sekoci buat nyelamatin diri lo sendiri, gitu loh. Gue nggak pada saat itu nggak mungkin lo ngomong frankly speaking. Lagu-lagu tikus gue, betapa gelisahnya gue sama korupsi yang terjadi pada waktu itu. Kerakusan yang ada gitu loh. Lagu Topeng ya tentang kemunafikan, orang tiba-tiba ngomong depan TV itu kenapa? Ini menurut instruksi Bapak adalah begini-begini. Ya, itu buat gue itu adalah contoh kemunafikan yang gue lihat gitu loh. Tapi gue nggak, yang kocaknya, Mat, pada waktu itu ya udah, circle itu juga ngundang gue, gitu kan. Wah, pada joget atau segala macam. Mereka nggak paham lagu itu mereka. Nah, karena buat gue intinya gini, ketika musik kan tentang pesan. Buat gue tuh bukan tentang keren-kerenan pesan kita apa enggak. Yang mereka mungkin di situ goyang, tapi ketika mau tidur, oh iya ya anjing. Nyampe apa enggaknya ya? Maksud gue tuh itu gue lebih ke ya udah, gue yang penting gue udah nyampe ini autopilot. Gue percaya banget energi ini akan nyampe. Gue sangat percaya itu. Dan ketika pandemi kemarin juga ada satu profesor di komunikasi gitu ya di Melbourne yang akhirnya mereka dia tuh ngebahas lagu-lagu gue yang metafor ini, dan beberapa lagu dia tahu maksudnya. Oh ini tentang ini tentang ini. Jadi emang, dan itu keasikan gue sampai sekarang pun akhirnya seperti itu. Sementara kalau budaya rap di sana gamblang. Gamblang. Dis sama lain. Kasar. Dan gue buat ngedis personal juga, gue nggak punya nyali. Karena gue sering waktu itu ada, misalnya, lo kenapa nggak bikin lagu dis yang Lex aja gitu kan waktu itu gitu. Iya, sempat tuh. Gue bilang gue nggak tahu entarnya gue sama dia bakal jadi teman apa enggak. Kalau gue jadi teman sama dia kan nggak kepake lagu gue. dan akhirnya suka main sama dia segala macam. Ya gue ngomong sama dia, untung gue nggak bikin waktu itu ngedis lah. Kalau nggak lagu gue nggak pakai nih anjir gitu kan. Yang gue dis, gue suka passionnya rock and roll gitu. How to knock out the big boss, how to knock out sesuatu yang lebih besar dari kita. Bukan yang sesama ya. Artinya how to knock out kesombongan, how to knock hal-hal kayak gitu ya, yang pengen gue sikat gitu loh. Karena itu ya everlast, itu akan selalu ada, dan bukan di lo doang ada, di gue juga ada gitu. Itu mesti gue sikat gitu loh. Jadi kayaknya gue akhirnya lebih nyaman yang seperti itu. Metafora dan analogi. Metafora, analogi, sampai akhirnya di tahun 2000-an pun ada komunitas yang emang ngebahas, Kang, ini sebenarnya lagunya ini ya. Sebenarnya kebentuk sendiri, dan ya buat gue itu udah haknya orang. Lo menerusin perjalanan lo, emang sampai hiburan ya udah terserah. Betul. Karena di zaman itu juga musik pada metafora semua. Iwan Fals itu kurang metafora apa kan dibilang. Ada yang gamblang, tapi banyak lagunya yang wah ini kesini ya, sehingga jadi perdebatan orang kan. Kayak si Tuan Polan. Itu siapa? Ini maksudnya dia kan artiin aja masing-masing gitu. Nah, jadi belalang tua gitu ya. Berarti dengan proses itu abang itu sudah menerima bahwa ya saya senimannya Indonesia, tapi dengan jalur yang saya pilih ini. Yes. Apalagi ketika Deo itu tadi ya, mau nggak mau gue seniman deh. Anjir gue Deo, yaudah gue seniman aja. Deo merubah seseorang dari mahasiswa menjadi seniman. Nggak tahu itu apa artinya. Iya, gue di situ walaupun apa ya, buat gue untuk gue yakin kita punya koordinat memulai sesuatu yang sama antara ini ya, banyak baca. Kita harus jadi tong sampah buku, udah harus lah. Rapper stand up tuh harus jadi tong sampah buku. Kalau gue kan ditambah lagi harus jadi tong sampah musik. Karena hip hop sendiri kan musiknya eklektik, gitu kan. Banyak unsurnya banyak, akhir jadi satu karya. Berarti abang juga tidak merasa masalah ketika hip hop berkembang dengan jalurnya masing-masing di Indonesia? Sangat, sama sekali enggak. Kan sangat variatif kan sebenarnya. Hip hop itu bahkan di 5 tahun terakhir kayak hamster. Beranak pinak itu lebih cepat. Subgenrenya tuh dibandingin genre lain ya. Wah, paling sering paling beranak pinaknya lebih inilah. Lebih mohon maaf, saya tuh merasa bahwa
soul-soulnya Indonesia Timur itu banyak sekali yang akhirnya bisa terdelivery lewat hip hop. Yes, betul. Ya. Apalagi dengan era digital ya, TikTok, kemudian YouTube, itu tuh tersorot. Salah satu yang membuat senang kayak sebenarnya mereka punya talenta ini dari dulu. Iya. Mereka udah lakuin ini dari dulu. Yes. Cuma karena era digital, akhirnya baru orang lain tahu. Baru kelihatan. Iya, itu dia tuh. 3 tahun kemarin tuh, lagu Timur FYP semua itu buat saya tuh kayak, iya nih, memang soalnya kita itu lebih gampang terdelivery lewat sini. Iya. Makanya ada beberapa gigs di Timur ya, biasanya kalau gigs itu di daerah Barat, biasanya yang jadi acara puncaknya ya kita ya kayak super band yang kita kenal lah. Kalau di sana justru hip hop yang jadi acara puncaknya. Iya. Termasuk yang tadi tuh, yang Anda putar tadi. Nah itu kan sebenarnya produsernya menyuruh saya untuk menjadi seorang tentara. Cuma kemudian saya bilang, kenapa kita nggak kembangin apa yang lagi terjadi di Timur gitu? Cita-cita saya jadi kenapa tidak suka jadi tentara? Bukan begitu. Karena saya pikir waktu 1 bulan saya harus turunin perut. Jangan dikotomi antara enggak boleh. Enggak. Saya sih tidak masalah ya. Enggak, iya. Mau saya sabar. Sumpah kalau saya diminta perang, saya jelaskan. Saya gunting rambut Anda ya. Tidak apa-apa kalau demi menjadi seorang. Tidak usah. Maksudnya adalah waktu itu kan keadaannya adalah saya bodinya perut nih. Terus kemudian gondrong. Oke. Bagaimana logikanya adalah saya mau pergi tes tentara dengan gondrong dan perut buncit kayak begini gitu. Nah, bagaimana caranya kita ubah? Ya udah kita coba lihat apa yang lagi terjadi di Timur. Berarti Anda secara karakter di perfilman masih belum terlalu matang. Beliau nih sekarang kalau di perfilman lagi bagus banget bro. Itu. Karakternya. Abang dari hip hop tiba-tiba di film gimana? Bisa total. Tapi Om sudah film keberapa ya? Sebenarnya ini kalau yang saya mulai lagi dari Sayap Patah pertama gitu ya masuk mungkin film baru keempat kali ya. Tapi yang sebelumnya? Lama enggak. Pertama kali aku tuh dulu film tuh Kuldesak. Ya, lagunya Dewa tuh. Iya, itu ada satu film. Filmnya Mira Lesmana. Iya, lagunya Dewa kan. Itu kan film yang mengubah peta perfilman Indonesia itu, Pak. Iya, itu awalnya orang, awalnya di situ waktu itu ya, bagian kan satu film ada 4 cerita tuh. Gue tuh bagian yang emang gue dari gue saya aku lagi kayak whatever ya. Nggak apa-apa. Bagian yang nyutradari ceritanya gue tuh Riri Reza di situ mainnya sama Rian Hidayat ya seru lah. Itu kalau nggak ada film itu nggak ada ADC tuh bang kayaknya. Iya. Berarti abang itu memang salah satu pupuknya film Indonesia juga sebenarnya tuh ada tapi setelah itu kebanyakan tawaran jadi cameo lah. Jadi maksudnya gini. Mungkin ngeliatnya, yaudah si Iwa K ini sebagai produk dia adalah emang rapper, ya udahlah lo di film gue cuma pemanis doang, gitu kan kayak gitu. Itu akhirnya banyak apa yang, ya maaf ya bukan apa yang, gue daripada ngabisin waktu gue buat nothing mendingan enggak. Iya. Gitu loh. Okay. Ini mah kalau bukan gue juga nggak apa-apa. Iya, kalau bukan gue juga pasti banyak yang bisa gitu main gitu ya. Udah lama benar-benar enggak, sampai akhirnya Denny Siregar main ke rumah ngobrol. Gue pengen kayaknya gue berjuang lewat budaya, Wak. Wah, kalau lewat budaya gue temenin sampai kapan juga. Gue bilang, gue di sini gue transmitter gue adalah mencari orang-orang yang berjuang lewat budaya. Kenapa? Karena apapun itu perjuangan paling mungkin lama, tapi bertahannya akan lama kalau budaya itu. Mungkin ada yang kita nggak suka segala macam, ya udah kita perjuangin lagi dengan budaya alternatif yang emang buat menghardik yang budaya yang kita nggak suka gitu ya. Misalnya ya harus lewat budaya, mungkin ya politisi segala macam gue nggak bisa lah ya. Gue di sini, gue temenin lo. Gue pengen bikin film. Udah tuh dari belum cerita apa segala macam, udah minggu depan datang lagi, udah ngobrol kanan kiri sampai gue pengen bikin film tentang teror deh. Nah, wah seru, gue bantu deh coy bikin ceritanya. Enggak, gue pengen lo main. Anjing, ngapain gue main? Udah, yang bikin gue tertarik ketika dia ngasih lihat video Maman Abdurrahman itu ya tokoh teror yang di Pulau Nusa Kambangan itu lagi disidang, divonis mati. Kan divonis hukuman mati. Senyum-senyum dia yang gila ngeliat senyumnya, intimidasi banget. Fuck. Ini orang senyum bisa bikin gue terintimidasi ya. Ini wah gila. Gue bilang, gue pengen karakter lo kayak gini. Lo nantang gue, ayo deh. Karena gue tuh mulai tuh, kan gue kan emang waktu gue habis kos di Bandung juga balik ke Jakarta tuh,
yang banyak gue bawa bukan baju atau apa, buku gue. Udah tuh mulai wah, segala genre buku. Segala genre buku. Bahkan emang itu buku tentang jihad segala macam gue ada. Karena buat gue baca buku itu, buku kan opsi. Kalau kita nganggap buku itu sebagai guru kita nasihatin kita, nggak juga kan, anak aja lo siapa lo. Gue masih punya pikiran gue sendiri dong. Memperbanyak opsi kita aja kan buku kan. Makanya gue mau dari paling kanan atau paling kiri ada gitu kan. Buku tuh. Sudah mulailah di situ bertumbuh. Waktu itu juga ada Rudi Sudjarwo yang pertama kan Rudi Sudjarwo ininya sutradaranya. Enak gini buat gue sih, apa yang bisa bikin lo di level ini gitu ya. Selain doa orang tua, selain usaha kita adalah lo ketemu orang yang tepat sih kalau buat gue. Iya, sepakat. Itu eksternal kita tuh lo ketemu orang yang tepat gitu loh. Nah itu makanya akhirnya gue jadi orang yang bawel, gue selalu menempatkan diri, gue rookie gitu di situ. Gue bilang, sorry ya gue bawel ya, gue harus banyak nanya ini. Bahkan sama Nicholas Saputra juga gue bawelin dia kalau lagi nunggu gitu. Nanya terus gitu kan. Karena emang gue ngerasa apa ya, ketika ada sesuatu yang emang ada kesempatan gitu ya gue, orang udah percaya sama gue mesti bikin orang yang percaya gue nggak puas ya? nggak salah dong gitu ya, sesimpel itu aja. Di musik, di apa. Nah makanya emang akhirnya mulai dia, makanya ketika orang nanya apa sih yang bikin lo suka dari film, gue suka risetnya, gue seneng banget. Iya, setuju. Seru kan, gue ngeliat orang lihat mungkin film agak lain simple, tapi ini risetnya bangsat pas ini anjing gitu. Pasti di belakangnya ngehe gitu kan. Memasuki alam pikiran orang lain tuh ada seninya tersendiri menurutku ya. Dan ketika lo tanya, Mat, dari rap ke hip hop, ya mungkin sama kayak lo, kita biasa menghidupkan dialog. Setuju. Stand up menghidupkan cerita kan. Iya. Situasi, gue menghidupkan lirik. Setiap kata kita itu ada emosinya, itu orang kadang-kadang suka lupa. Bahkan ketika lagi penulisan pun kita udah ngebayangin emosinya tuh. Makanya ketika turun emosimu salah itu ketika di situ. Karena setiap kata itu harus ada emosinya. Kita nggak punya kesempatan untuk salah di situ. Yes, indeed. Itu jadi maksudnya ketika orang tanya, ya kok gue kayak nemuin template-nya antara ketika gue di panggung gue ngidupin lirik-lirik gue dengan gue menghidupkan dialog ya. Gue nemuin itu gitu loh. Ada template-nya nih. Coba gue coba di sini gitu ya. Dan alhamdulillah itu cocok template itu buat gue gitu. Yang sampai sekarang ketika emang baca dialog pun misalnya ya ini selalu antagonis, tapi gue selalu nanya ini antagonisnya karena kenapa? Karena orang nyopet karena emang dia sindikat, orang nyopet karena emang dia butuh makan akan beda bawaannya pasti. Motivasinya beda. Lo nggak bisa nyamain manusia gitu kan. Makanya gue selalu kenapa dia jahatnya gitu loh. Kalau misalnya emang nggak ada itunya, gue boleh create ya, bawanya dari sini ya. Gitu. Itu background itu ya gue agak bawel sih di situ. Itu wajib penting banget soalnya, karena buat gue emang akhirnya kita harus serve the kamera gitu ya, serve the audience pada ujungnya. Ujungnya ya mau stand up, mau rap, kita serve the audience. Gimana nganter apa isi kepala kita ke audience. Gue selalu bilang sama teman-teman yang di hip hop gitu ya, kemarin gue juga baru ngobrol di Westwell, ada kelas di situ tentang songwriting. Gue nggak pernah mindset gue nulis lirik lagu, gue nulis film. Karena harus ada kata-kata sinematik yang orang bayangin situasi kita. Imajinatif lah. Jadi kadang-kadang kalau musik lagu begitu singkat dengan distraksi ya, gue bilang musik dan lain segala macam, gue mesti bikin kata-katanya. Misalnya ada satu lagu yang tentang homeless, gue ketemu homeless di Blok M waktu itu tahun 90-an, akhirnya gue bikin lagu Si Kecil Lili gitu kan, gerimis-gerimis, ngobrol sama anak kecil di situ. Kayak semburan angin malam mulai meniup tajam, menidurkan orang-orang yang kelelahan, meninabobokan segala rutinitas, semua terlelap dalam alam mimpi yang luas, gerimis tak berkesudahan, rintik-rintik kecil menetes perlahan, membasahi daun, membasahi rumah, membasahi gedung yang berdiri pongah. Itu belum masuk ke cerita, tapi gue gambarin sinematiknya dulu, suasana di situ baru masuk ke cerita, gitu loh. Ini ruang-ruang ini mungkin yang nggak dipakai justru sama rapper sana, gitu loh. Gue ngerasa ya gue nggak pengen pakai attitude sana, gue mending pakai attitude gue gitu loh. Jadi gue menceritakan tuh ininya, mungkin gue juga tanya sama bini gue, kalau mau dengerin stand up lah, gue kan sering YouTube gitu kan. Di kamar mandi aja gue mau tidur dulu ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Ya banyak juga deh teman-teman yang emang akhirnya ngebayangin, iya soalnya kan bokap gue ini nih, dia nih cerita tuh.
latar belakangnya bapaknya kadang baru dia masuk ke cerita gitu. Jadi apa? Theater of mind-nya harus dibentuk. Istilah theater of mind, sinematiknya. Karena kalau nggak sama itu apa yang kita bayangin sama-sama nggak lucu, Bang. Tapi saya jadi paham sekarang kenapa Abang punya lagu itu bukan hanya sekedar lirik yang kita berusaha kuasai dan kita kadang-kadang kita tidak kuasai lagunya, lirik per liriknya itu, tapi ketika dinyanyikan kita itu terbawa dalam suasananya gitu. Ya sama seperti anak stand up kan sebenarnya kan kita bawa sama suasana anjir kadang rumah lo kayak gini ya baru akhir ketawa kita mesti ngebayangin keadaan lo tadi di jalan naik motor dengan apa segala macamnya sampai kita lo ngebawa ke situ abis itu udah tinggal mainin ya bukan tinggal ya pasti PR gila gitu. Sama kayak materi Abang kan yang lari saya tackling. Ya kan? Bisa bayangin tuh Abang lari, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Oh, di hutan. Oke, bayangin oh ada babi, dia tackling babinya. Ah itu saya bayangin. Kalau kau bayangin saya tackling babi saya masih aman. Tidak pakai celana, kenapa kau bayangin saya tidak pakai celana? Ya kan tidak ada orang sekitar, saya bayangin hutan. Oh, tidak ada orang sekitar. Tidak. Mengenai saya sudah tahu pernah bayangkan saya tidak pakai celana. Karena saya pernah lihat Abang tidak pakai celana waktu berak kan. Pikiran terlalu jorok kau ini. Terlalu jorok pikiran. Terus di sini ini kan yang pertama kemarin sudah berhasil membawa karakter itu satu ya. Membicara pembicaraan di dunia maya juga tuh. Wah, Iwa K main segini nih. Di trailer apa segala macam juga. Maksudnya di highlights banget. Ini yang kedua lagi nih, Abang jadi apa nih? Masih cerita sama lanjutan atau? Jadi yang di sayap-sayap patah yang Olivia ini, yang satu kan memang tentang di Makobrimob ya, kerusuhan di sana. Ini kan tentang kejadian bom di Samarinda ya, Banjarmasin, ayo lo, PH-nya sendiri nggak tahu lo, Sambit Samarinda. Pokoknya Kalimantan lah ya. Biar gampang ya. Di salah satu daerah dari Kalimantan. Sebenarnya itu hanya sebagai apa, inspirasinya aja kan dari situ. Tentang emang kejadian itu. Nah, di sini dua tokoh yang dari pertama yang sekarang juga ada itu Lugi yang jadi Sadikin komandannya dengan si Leong ini. Yang saya mainin ini, nah ini jadi musuh bebuyutan lah, yang akhirnya nongol lagi, gitu loh di sini. Walaupun emang di sini sih gue ngerasa lebih bangsat sih ceritanya karena akhirnya gue bermain agak-agak lebar di sini. Kalau di sana kan ibaratnya kalau motor nih, gue RPM-nya di 12.000 aja, tiap on cam meledak-ledak lah, pokoknya RPM tinggi terus kan gitu kan, selalu dengan RPM tinggi. Di sini emang akhirnya ada satu yang gue suka, setiap orang mau itu teror, mau itu dari polisi, mau segala macam, intinya kita tuh manusia. Ada part itunya. Ada part itunya. Jadi emang ini bukan spoiler, tapi ini garis besarnya buat gue. Ini hubungan ayah dengan anak, all of it. Di film yang kedua ini. Walaupun dengan berbagai macam intrik. Tapi intinya adalah hubungan antara ayah dan anak. Ayah dan anak. Setiap elemen-elemen itu nunjukin apa di situnya gitu loh. Ini yang bikin akhirnya ya kalau kayak Arya, kayak Biowan emang pemain gue di sini. Akhirnya gue bilang sama Biowan, lo di sini guru gue ya. Biowan tuh memang salah satu aktor gila tuh. Dia kalau riset dengan usia semuda ini, dia tuh ngejar banget itu, pung, kelihatan banget dia. Dan menurutku dia itu orangnya apa ya? Dia bangun karakternya dengan gayanya dia sendiri. Dengan gayanya dia sendiri dan 100% yang dia punya. Yes, iya. Enggak total dia. Iya, total dia. Nah, itu dia. Sampai kenapa ini dia kalau misalnya ada take two, kenapa dia bisa mirip banget ya? Udah pas break langsung gak ada cerita, gali gue sih kayak gitu, gue aus gitu kan. Lu gimana? Udah. Metode nggak sih dia? Enggak juga, nggak metode juga dia. Ada metodenya, tapi tetap ada akarnya itu ada. Akarnya ada, dia cerita juga akarnya ini, detail-detailnya ini, tapi ntar pengembangannya di kita lah. Dia ada, tapi dia bukan orang yang sampai di situ harus berpatok sama metode aja. Tapi gue suka banget. Sampai gue bilang gini kan, gila sih seorang Iwa K itu masih belajar lagi loh sama orang yang jauh lebih muda. Maksudnya, gue bilang gue tanya Bil, lo di sini guru gue mau nggak? Lo jam bosan gue bakal tanya lo terus. Gue tiap ada satu hari yang bareng sama dia tuh, gue kejar dia. Gue kejar nggak ada cerita. Gue kalau udah nemuin orang, lo tiba-tiba gue, wah Ari jago pelat gitu kan. Gue tempel ya. Lo jadi guru gue sekarang. Bisa sebelumnya Nicholas Saputra ya, abang gitu. Sama dulu Pak, di antara semua kemampuan saya kenapa yang di highlight jago pelat? Itu memang.
Itu memang mati, klimax mati, itu baterai lepas. Mati baterai lepas, bagaimana aman? Tuh pelet, salah satu peletnya mengeluarkan baterai. Tapi itu menunjukkan bahwa Bang Iwake ini masih belajar dan menunjukkan definisi belajar sampai ke liang lahat. Itu kan ada istilah itu, belajar. Karena saya rasa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari alam kandungan sampai ke liang lahat. Nah, artinya itu direpresentasikan dengan benar gitu. Karena di era sekarang ini, mohon maaf nih, yang umur-umurnya senior-senior kita ini kadang-kadang sudah tidak mau belajar. Kadang berhenti. Bukan kadang, gue sering nemuin emang seangkatan gue atau bukan kadang. Gini, gue pasti jujur aja. Gue nggak, yang penting nggak sebut nama karena ada beberapa yang emang seangkatan atau yang di atas gitu ya. Iya. Gue bilang udah pegel ngangkat dagu terus gitu. Belajar juga ngangkat dagu pegel gitu loh. Artinya lo apa? The game has changed. Ya awal-awal ketika emang ini era digital gitu ya. Ya lo mesti open minded, tiap zaman punya suaranya masing-masing. Gitu loh. Makanya gue bilang tiap zaman punya budaya masing-masing. Yang kita punya mungkin nilai, mungkin kita bisa kasih nilai ke sana, kita dapat ilmu dari sana kan udah bergaul gitu lah. Akhirnya tiap zaman tuh bergaul. Makanya kalau bini gue bilang, teman-teman lu kadang-kadang ABG yang ke rumah gitu kan ngobrol gitu. Itu abang tidak merasa masalah sama sekali? Enggak ada men. Bisa mereka pulang, wah om, makasih om ilmunya. Lo nggak tahu, gue colong ilmu lo dari gue. Iya dong. Gitu, tapi itu disitu nikmatnya hidup nggak sih? Itu nikmat ya. Lo berasa nggak sih? Mendapat pembaharuan dalam pengetahuan. Itu tuh mahal loh itu. Maksudnya kalau kita masih, karena menurutku ada orang yang kayaknya ketutup deh dia ini. Dia merasa udah selesai, udah hatam gitu. Padahal sayang banget itu kita tuh harus mesti ngalir gitu loh. Iya. Ya akhirnya nggak ngalir kan banyak anak nyamuk, banyak penyakit segala macam. Akhirnya mesti ngalir gitu. Mudah-mudahan saya bertahun-tahun dari sekarang saya masih tetap masih mau belajar sama orang. Saya salut tuh kayak misalnya kayak Pak Marwoto. Itu tuh, wih umur berapa lo? Maksudnya masih nanya. Ketika kita satu film masih bareng diskusinya gitu kayak saya yang sungkan tapi beliau, Mat, kamu maunya gimana nih? Waduh. Pade udah legend. Suatu saat saya akan ingat diskusi kita malam ini. Saya akan ingat Iwake ketika dia syuting, dia belajar sama orang yang jauh lebih muda daripada dia. Saya akan ingat itu sehingga suatu saat ketika saya ketemu anak muda yang punya talenta yang saya rasa saya butuh banyak tahu, saya tidak sungkan untuk merendahkan diriku untuk belajar sama dia. Dan nanti Bang saya kasih ilmu-ilmu rap juga sedikit ke Abang ya. Itu belum makanya. Sorry. Terlalu memanfaatkan kesempatan. Kan sedang belajar. Jadi nanti tapi paling nggak 2 bulan dari sekarang ya. Oke, janji kita ya. 2 bulan dari sekarang nih. Saya terlalu berlebihan. Saya maksud kalau Bang, saya juga nih hidup cukup lama lah sama dia. Iya, saya tahu kok kapasitas dia. Saya tahu kapasitas. Tadi puji-puji. Sekarang direndahkan. Kalau untuk urusan lain saya masih bisa akui kau. Bola atau urusan politik saya masih akui lah. Dia ini banyak orang dalamnya. Itu bukan pujian ya. Satunya banyak. Itu satunya banyak. Saya aja kalau misalnya mau menyuarakan sesuatu, saya harus tanya Mat, coba tanya. Tidak. Dulu aman gak tidak? Aman gak ya? Nggak usah bang, nggak usah masuk ke ranah itu. Oke kita santai. Dia, saya akui. Tapi kalau framing ini jahat sumpah. Framing ini jahat sumpah. Tapi kalau gue benar-benar ngikutin loh di Twitter gitu ya, lo maksud gue, lo kadang-kadang dari satu isu yang orang rame gitu ya, tiba-tiba lo nongol perspektifnya beda dari orang-orang. Tujuannya sama gitu loh. Tapi perspektifnya kata-kata lo segala macam, tajam tapi lalu salah satu yang maksudnya gue suka gitu ya gue suka Ernest juga kadang-kadang POV-nya beda lagi gitu, tiba-tiba orang lagi rame terus isinya sama, cuman dia dengan POV-nya sendiri. Gue lebih suka ya kita seniman harusnya emang kita dengan POV yang beda gitu. Karena bawaan panggung kan, maksudnya bisa kita bahas bokap tapi sudut pandangnya beda-beda. Sudut pandang beda-beda gitu loh. Kita bahas ilmu hitam beda-beda. Karena menurutku bang, kadang-kadang saya juga merasa bahwa tugasnya kita sebagai seorang yang bekerja di seniman budaya, makanya abang bilang tadi, lu kalau misalnya berjuang lewat budaya, saya dukung sampai 100%. Itu juga sebenarnya saya terpatri di saya punya batin. Karena kadang-kadang masalah bangsanya kita ini pasti banyak, tapi kalau semua orang pelik isi pikirannya, aduh, sesak kita membaca segala sesuatu, sesak sedih gitu. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang baca sesuatu yang bikin saya sesak itu, saya serap, tapi saya olah sedemikian rupa sehingga keluarnya kalau dari saya juga memang sesuatu yang
masih ada komponen itu tapi lebih light dikit lah gitu. Jangan sampai bikin kita harus terlalu muram gitu kan. Nah iya, itu yang gue masih banyak belajar tuh. Gue kadang-kadang sama emosi juga. Emosi gitu. Cuma itu bikin sakit kita. Kadang-kadang kita yang saring kan emosinya kan, jadi kayak sakit sendiri. Tapi itu kan kalau ke teman-teman Bang, maksudnya ke orang luar lah. Kalau di dalam rumah sendiri sama anak gitu, itu ada ilmu yang di sharing juga atau berlaku seperti nggak bisa di luar aja saya mengambil ilmu dari lain, di rumah Anda tetap anak saya. Banyak tetap. Banyak. Gue dari anak gue yang paling kecil yang masih kelas 2 SD sama yang SMA juga sama aja. Pasti ada, tapi kita nggak boleh ngomong itu kita ambil dari anak. Anak by the time itu tahu. Paling gue ngomong sama tiba-tiba dia yang jadi kepala keluarga gitu kan. Datang Pak, ini kartu keluarga saya sudah rubah urutan. Takutnya anak SMA yang sudah SMA nonton apa kita sensor bagian tadi. Bapak saya ternyata tahu foto sampai kan. Tapi rapper juga baru suka. Sebenarnya bukan ini kayak influencer nih Bapak. Dari SMP kelas 1 dia udah bilang waktu dia masih tinggal sama bundanya kan. Ini kan dari istri yang pertama dari Selfie ya. Ayah, aku mau nge-rap. Masih gue diemin. Jadi tiap dia main ke rumah tuh dia nih ayah aku udah punya lirik, gue diemin sampai akhirnya dia kelas 3 SMP. Waktu dia lagi liburan di rumah, mana katanya lo kemarin 2 tahun yang lalu lo pengen gini. Udah, yang dari handphonenya tuh dia pakai musik dari YouTube lah, cerita apa instrumen. Masih gue diemin. Oke. Iya. Terus gimana ya? Ya udah. Lanjut aja. Karena gini loh, yang gue khawatirin banget gitu ya. Kalau kemudahan dia pasti akan banyak. Anaknya pasti akan banyak. Persulitnya dari gue dulu dong. Enggak, maksud gue filter pertama. Gue mesti gini. Gue tuh suka banget film-film kungfu ya zaman dulu gitu ya. Master. Gue jadi murid didiemin sampai kena salju di luar gitu kan. Angkat kayu suruh nyapu dulu semuanya nggak langsung dikasih. Gue suka banget proses kayak gitu loh. Itu kenapa kalau masa-masa kita bela diri gitu dulu kan. Hayu aja selama 3 bulan kita suruh gini-gini doang. Hayu 3 bulan kita suruh gini-gini doang. Nah apa sih gitu kan, tapi kan baru ngeh gue kalau emang itu kan itu ngebentuk gitu loh, ngebentuk banget pengulangan repetisi itu, ngebentuk ke mental, ngebentuk mungkin ya kalau secara fisik ke refleks akhirnya. Kalau sekarang kan kita masuk langsung dapat jurus. Ini yang camp-campnya lagi bertebar langsung dapat jurus. Lo nggak ya paling cuma seminggu ngulang-ngulang itu. Prosesnya malah hilang ya. Dulu tuh bisa sampai 3 bulan gitu setuju. Itu yang maksud gue gini. Sesuatu kalau kita bikin magnet, kalau jadinya cepet, magnetnya cepet hilang dari besinya itu. Tapi kalau besi yang susah buat dibikin magnet mesti berulang-ulang, tapi by the time jadi lama dia jadi magnetnya gitu loh. Kadar magnet di besi yang kita bikin itu kan sebenarnya udah sabdanya alam gitu loh, kayak gitu loh. Itu udah aturan universe gitu loh. Bahkan Jepang juga gue nggak tahu sampai sekarang masih kuat apa enggak untuk menjadi manajer atau CEO segala macam. Mereka by time umur lo ada prestasi sini bodo amat, lo belum sampai sini lo belum bisa megang jabatan itu gitu loh. Karena gue nggak tahu sampai akhirnya secara industri juga kalah sama Korea kan. Korea juga tiba-tiba lo ada ide brilian, lo tiba-tiba bisa jadi CEO gitu kan. Oke, maju, cuman ya gue bisa salah gitu ya. Kalau ngomong tentang kecepatan pertumbuhan. Tapi kalau buat gue sesuatu yang emang udah kita terbiasa nempel, kalau udah kita biasain itu diproses, untuk hilangnya pun nggak segampang itu gitu loh. Makanya ketika anak gue ini, kembali ngomong ke anak ya, gue karena filmnya juga kan hubungan bapak anak. Melambungnya ini ketika dia udah butuh produser beatmaker segala macam, gue yang telepon bikinin buat anak gue. Kalau gue sampai denger lo mau permudah dia, lo gue injek. Lo yang produsernya diancam, nggak ada cerita. Lo yang gue bejek, nggak ada cerita. Lo udahin dia, lo mau ngapain dia, lo sikat dia. Jadi buat gue dia tempa ya. Kalau pengen bikin anak kaya, ya itu gitu loh. Betul. Karena itu akan jadi kekayaannya dia, pengalaman itu. Kalau buat gue, gue mungkin bisa salah, tapi buat gue lebih percaya ngambil jalan itu. Setuju. Gitu loh. Bukan instan ya.
Dengan segala privilege yang dia miliki. Dengan gue ngediemin dia selama 2 tahun aja, gue rasa dia kesel banget. Tabah, tapi dia tabah bahwa dia pengen nih, dia pengen gitu. Rasa inginnya itu menjadi membeludak. Iya, makanya ketika emang dia berarti konsisten ya udah. Tapi genetik nggak bisa dipungkiri Om. Ini genetik nggak bisa dipungkiri. Saya mohon maaf, saya punya bapak. Alam juga tuh, universe juga. Iya, saya punya bapak itu penulis dan sutradara. Cuma saya tidak pernah berani bilang aja, karena maksudnya dia lingkupnya lokal. Tapi bapaknya saya itu dia nulis drama dengan dia sutradarai drama teater panggung gitu. Pemain juga, aktornya juga. Dia dulu sering jadi Abu Jahal tuh kalau jadi pemain antagonis dia. Peran-perannya itu drama itu dibawa ke Jakarta. Jadi dari level kota kabupaten di sana itu naik ke provinsi sampai skala nasional gitu. Maksudnya dia pernah ada di level itu. Jadi kalau misalnya saya sekarang lumayan bisa nulis, lumayan bisa mengarahkan. Ada faktor genetik. Main itu, saya meyakini bahwa itu genetik dari bapaknya saya. Jadi kita juga tidak bisa merasa bahwa ini faktor bapaknya. Enggak, genetiknya waris gitu. Gimana dong? Kita tidak bisa paksa bapaknya apa jadi anaknya apa. Iya, tapi yang penting punya kapabilitas. Tapi kan bapak juga tidak memudahkan abang kayak dalam menulis atau apa gitu, mengajarkan pasti ditempa juga kan. Pasti, tapi kapabilitas itu maksudnya menurun. Ada unsur itu sedikit gitu. Iya. Nah, film ini tayang kapan, Pak? Kita ini 8 Mei. 8 Mei. Salat Saya Patah, Olivia ini tanggal 8 Mei. Ini bakal seru banget karena ada ya di sini seru banget. Ini melibatkan Densus juga gitu kan. Ada pelatihan nembak ya seperti di yang pertama lah. Ada pelatihan nembak semuanya ada satu yang gue salut sih dari pasukan bernama Densus ini gitu ya. Kalau gue ngobrol gitu ya. By the time mereka dapat prestasi, mereka nggak dapat pujian. Tapi by the time mereka gagal, habis pasti boom di mana-mana. Terus juga kayak emang seru lagi risetnya, pendalaman materinya juga. Kita ketemu dengan ya seperti yang di pertama, cuman yang di kedua ini lebih ngehe lagi. Dia adalah ketua militernya gitu kan, mantan ketua militernya dari teror Asia Tenggara ini. Kita ngobrol dan itu Muhammad Khan itu sampai dia nantang, ayo gimana cara ngerekrut saya, gue akan tahan gitu kan. Dia bagian rekrutmen kan. Itu gua menunggu yang anjing, si Khan bangsat juga. Dia dengan wordplay-nya, gua ambil, bener juga ya. Brainwash-nya itu ya? Wah gokil. Makanya ketika emang dibilang, lo mungkin bisa dalam waktu sejam, setengah jam pun gitu, bisa nge-twist pikiran itu, ada bisa secepat itu, ada tekniknya. Dan akhirnya dia cerita, sampai selesai dia ngomong, oke, kita netralin lagi ya. Enggak, ini maksudnya tadi gue ngomong ini adalah ini. Ya, buat tujuan lo biar kesini. Jadi emang dia pecah-pecah lagi. Dia breakdown dulu, biar aman. Biar aman. Setelah itunya, Muhammad kan sempat sampai diem tuh, udah akhirnya dia netralin, udah. Kita jadi yang amazed, yang wow, bisa secepat itu. Tapi teman-teman itu canggih. Teman-teman di situ tuh canggih memang. Karena saya ingat kami punya kenalan juga, tugas di situ. Sempat kami sudah yasinan sampai hari ke-7-nya dia. Terus ya sudah, kita sudah anggap dia tidak ada. Padahal dia sedang tugas. Tapi kita tidak boleh tahu. Jadi kita dapat kabar, menangis kita satu rumah Pak. Meninggal. Sudah kita padahal yasinan. Tugas ya? Padahal dia lagi tugas. Cuma memang nggak boleh kedetek. Jadi saya bilang, maksudnya itu kayak, sampai sedalam itu loh untuk supaya mereka bisa ke titik yang mereka tuju itu kayak sebenarnya luar biasa gitu. Bahkan gue kan suka nanya nakal gitu kan, Bray, kok di sini ada 86 nggak? Lo nangkep orangnya 86. Ya nggak bisa lah. By the time 86 tiba-tiba bom meledak, kita ketahuan dong 86. ya mungkin kalau yang lain mungkin gue nggak tahu ya, walau alam gitu ya. Tapi kalau di situ ya gimana coba kamu 86? Ya oke lepas. Tapi dampaknya tiba-tiba ada yang meledak di sana sini gimana? Gitu loh. Jadi makanya ya banyak ya, kadang kan omongan-omongan ringan yang seperti itu, semua segala macam akhirnya ngebentuk kan. Cuman gue buat gambaran, gitu ya. Walaupun gue ngambil opposite-nya gitu, gue ngambil emang ya lawannya mereka ini lah. Karena gue bukan aktor juga, mulai dari yang Saya Patah pertama, yang kedua ini, gue setiap kali gue bangun tidur, gue udah berusaha, gue membenci apapun yang gue lihat, bahkan bini gue, bahkan anak gue. Jadi emang udah, ayah aku sekolah, udah diem aja. Karena gue belum ada
belum ada tombol yang switch-nya kayak orang yang udah jam terbangnya tinggi kan. Jadi gue mau mulai di rumah tuh. Tapi saya kasihan juga itu. Saya sering diomelin gitu. Kalau bilang saya bukan aktor karena enggak, artinya kalau kita kan tidak berani sebenarnya tidak berani mengklaim kayak ya sih saya main film berarti saya aktor. Kita tuh kayak tidak berani gitu. Iya. Ada rasa kayak ya udahlah saya ada di sini karena ingin belajar gitu. Iya nggak sih ada rasa seperti kalau gue sih aku udah aktor lah. Padahal Pak. Iya. Track recordnya dari. Iya kan aktris juga ya rap juga disebut aktris kan karena seorang pelaku seni kan. Gue tuh kayak mendekat ke kapal induk dari kapal yang kecil ke kapal induk. Betul. Kenapa? Gue dari rap gitu ya, dari musik ke sini. Di kapal induk ini ada seni musik, ada seni peran, ada seni visual, komedi semuanya, ada berbagai disiplin gitu. Film itu puncaknya. Nah ini kita lagi ke kapal induk nih, kita lagi pengen mempraktikkan apa yang kita dapat di kapal kecil ini di kapal induk, kasih kontribusinya. Karena gitu. semua ilmu ada di situ. Etalasenya itu memang di film. Iya, makanya saya itu paling ukir seni. Susah banget kan 2 kali dia jadi sutradara, saya dikasih peran jadi pemain. Bodoh. Saya itu sulit sekali tuh. Karena begini. Saya sampai pura-pura bangun tidur tuh gontai gitu. Iya supaya mendalami nih, supaya mendalami susah banget. Cuma dia 2 kali jadi sutradara, Bang. Saya jadi pemain bodoh dan saya harus ditampar. Dua kali. Ada saya dipukul. Itu pribadi kalau yang tampar. Pribadi. Saya ini tidak mau mengakui ini, tapi saya tuh fetish lihat dia tampar. Abang bayangkan fetish lagi. Abang bayangkan tadi motivasi si ini melakukan ini apa ya? Iya kan? Tadi abang perdalam itu. Bayangkan. Saya yang punya gudang, ini film pertama dia ya. Saya yang punya gudang, saya yang jaga gudang. Ada orang tidak dikenal datang, saya galak ke orang itu. Terus orang itu tampar saya, masuk enggak? Enggak dong, harusnya saya yang tampar dia. Tapi enggak. Sutradara tetap menekankan, pokoknya kau tampar Mamat 12 kali, Bang. Dan tamparnya teman sendiri, Abdur yang tampar. Aduh sakitnya. Itu tidak ada motivasi apa-apa. Sebenarnya saya sudah dapat di take kedua apa ketiga gitu, tapi Abdur bilang lagi. Sudah serang macam sampai kalian berdua. Lagi ya. Iya, tapi tetap itu mungkin buat cus aja ya. Buat cus aja. 12 kali 3 kan 36, Bang. 30 kali tamparan. Nah, di sini berarti Abang melanjutkan karakter yang sebelumnya. Tetapi justru menambahkan aspek humanisnya. Iya, karena ada elemen itu. Ini kalau mungkin sedikit ya. Yang nggak diceritakan di pertama adalah ketika emang si Leong ini kan udah ketangkep nih yang pertama nih, di sini emang keluar penjara lagi dan rupanya dia punya seorang putra gitu loh yang selama ini nggak diinin. Tidak sabar, itu yang harus kita. Jadi jangan lupa tanggal 8 Mei 2020. Yang bikin gua agak GR, anak gua tuh Biowan. Anjing bisa punya anak seganteng ini, kayak apa bininya sih? Harusnya ganti tuh. Saya itu harusnya. Bos. Hah? Bos. Saya dari tadi episode ini emosi dia sekali. Bro, idola bro. Kok idola? Tiba-tiba saya jadi anaknya Bang Iwaki kan. Bang Iwaki kulitnya beda. Bang Iwaki tidak akan akuiku. Coba tunjukkan rapnya dulu. 2 bulan lagi. Nah, kita kasih tahu. Iwaki aja anaknya datang mau jadi rapper 2 tahun dia cuekin. Sumpah kalau kau datang dan kau punya karya ini 2 tahun bukan cuekin, ludahin. Pak, aku punya lagu rap. Tapi kan itu juga buat film, Bang. Tapi ini bagus. Itu buat film. Ini keren sih. Bang. Ini keren sih. Itu buat film waktu itu saya jadi rapper. Harus ada pertunjukan rap. Nah lagunya mana? Belum ada. Coba dikembangin. Lo yang bikin lagunya? Iya, saya sama Oman V. Oman V. Liriknya lo yang bikin. Liriknya dia tuh sendiri. Satu malam, Bang. Semalam tuh? Iya, semalam. Sudah dikasih. Fatih yang ikut ya? Fatih yang temannya saya tuh. Tadi sudah dikasih sama Om Iwaki. Oke, keren. Coba lihat dulu. Nular nggak? Nular apa? Itu hitamnya. Dipikir tinta ya? Mas pikir tinta kita pegang sebelah. Ini juga susah nih bukan dibilang. kaki, itu Bukan. Saya sudah bilang sama dia kalau mau ada acara begini, kok habis makan cumi cuci tangan dulu. Tidak, ini sudah cuci, ini sudah bersih, Bang. Sudah bersih. Dia habis makan cumi tidak. Sumpah, saya kalau bikin video klip rap, tangan di dalam. Ya udah. Di dalam aja deh. Daripada keluar begini-begini, orang suruhnya tangan. Oke, Bang, tapi semoga sukses. Amin. Saya Patah 2 ini film keempat berarti ya? Iya, Bang Iwaki di
Dunia Bukan, perfilman. ada beberapa film-film di pertengahan ke sini juga kan masih ada juga kan? Ya, masih ada. Ada beberapa yang cameo ada. Oke. Cuma yang memang karakternya membekas sih kayaknya ini sih salah Ini satu karena yang keluar sekali dari seorang Iwake. Siap. Nah, Dan jadi itu tadi ada informasi pecahan kecil kalau akan ada konser tunggal dan kita akan sangat tunggu sekali. oh iya. Amin. Belum boleh diumumkan ya? Tipis. Belum, kita yang jelas Sudah. bulan September. Sudah ada namanya belum? Kita biasa bintang tamu datang ke sini kan, saya pengen bikin special show stand up. Kalau Kita stand yang up kita namain. sering kasih nama. Kita yang namain. Sudah 3 orang ya? Sudah 3 orang. 3 orang kita namain. Mau spesial show kita yang kasih. Kita yang kasih ide nama. Jadi lucu memang juga tuh. Mari kemarin ini spesialis memberikan nama. Memberikan nama. Kemarin udah punya nama, ya. Cuman buat gue kayaknya kalau yang namanya reschedule mesti punya nama baru dong kayaknya. Oke, ini apa? Abang mau bawa sesuatu seperti apa? Yang mau orang nempel di audiens itu apa? Kan gini nih, tadinya kan gue pengen bikin ini adalah 30 tahun gue di tahun 2023. Ya, 2023 tuh 30 tahun. Tapi di 2023 itu miss. Oke. Akhirnya mau dibikin di 2024. Oke. Di 2025. Oke. Kan masa 32 tahun, tanggung jelek amat angkanya kan 32 tahun gitu ya. Oh, berarti ini sudah 32 tahun berkarya ya? Iya, ini masuk ke 2025 jadi 33 tahun. Oke. Tiga sama. Itu mah Cing Abdul sekali tuh 5 sama, 54. 51. Saya tahu kalau 32 tahun. 32 tahun. Bagaimana kalau namanya reformasi? Karena 32 tahun kan menumbangkan rezim 32 tahun dulu kan 98 reformasi. dan rezim yang abang Iya. kembangkan itu Dan diri sendiri. Betul. Yang abang Mengalahkan tumbangkan adalah ego selama berkarya. Betul. Jadi abang menumbangkan diri sendiri dan ini Iwake yang baru. Reformasi. Reformasi mi. Iya. Reformasi. 32 tahun saya nge-rap. Reformasi. Reformasi. Untuk masih ya, reformasi. Keren. Reformasi. Kalau Maisi Masyarakat Indonesia masihnya. Rap for masyarakat Indonesia. Reformasi. Damn. dalam. Reformasi. Reformasi. Saya for masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Tapi for masyarakat Indonesia agak terlalu masa sih. Abang tadi kayak gitu tapi aduh anjir tapi kayaknya Makanya nggak bisa pakai gitu. Tapi suruh Anda pegal-pegal. Udah reformasi aja. Iya, rap. Ibaratnya reformasi. Iya, reformasi. Plesetan dari reformasi 32 tahun berkarya menumbangkan diri sendiri. Iya, reformasi. Iya. Formasi rap. Reformasi. Reformasi, masasi ya. Reformasi. Pandanganku. Udah bangun. Reformasi. Reformasi keren sih. Iya. Nah, nanti di situ 32 tahun. Ini nih, saya konseptor ya. Reformasi. Reformasi. Jadi formasi rap lah ibaratnya, tapi kita balik. Jadi abang akan menghadirkan di 32 tahun abang berkarya itu pertumbuhan Iwake dari awal sampai akhir. Formasi gue selama ini Betul. gitu ya. Dari yang disco tadi sampai sendiri, terus kemudian bebas yang begitu booming, terus kemudian saat ini rap ketika sudah bapak-bapak. Nah, itu formasi dari 32 tahun. Reformasi. 32 reformasi. 32 tahun menumbangkan Betul. ego sendiri. Betul. Nah, fotonya nanti kita ambil di gedung DPR. Oh gitu. Di depan tukang-tukang kaca itu ya. Betul ya. Reformasi. Keren. Abang begini tak? Tuh ya, enakan semua zaman tuh. Karena nggak ada zaman. Iya, Zaman enak. Semua zaman enak enak semua banget. zaman. Iya, enak semua zaman. Gini. Atau abang pakai peci sama jas. Nggak pantas. Itu kayak orang mukanya anjing pakai kacamata kucing. Berantem jadinya. Oke, terima kasih. Sukses untuk saya pertama siap. Itu Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Jangan lupa saya Patah tanggal 8 Mei 2025 Yes, di seluruh dan- bioskop. Silakan disaksikan ya. Yes, dan juga jangan lupa saksikan konten-konten dari Kax Production. Yoi. Mari kemari dan beberapa konten lainnya yang ada Abdurnya jangan terlalu disimak ya. Betul, beracun. Makanya narasumbernya karena dia kan spiritual banget. Abdul itu- Ustadz-ustadznya didengerin, hostnya nggak usah. Abdur beracun, Abdur Iya, beracun. iya, beracun. Oke, teman-teman, subscribe, like, share, komen. Udah Apalagi? cukup sampai situ. Apa- Nadanya jadi titik, Bang. Iya, iya, oke. Komen. Mari kemari. Mari ke Mama
Wih.